Jadi setelah saya menjelaskan dua kategori pemilikan tanah pertanian yang dilarang oleh aturan perundang-undangan, yaitu tanah absente atau tanah guntai dan tanah terlantar. Nah, sebelumnya saya sudah menyinggung apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, pasca penetapan, ya, penetapan oleh Kepala Kantor Pertanahan, penetapan oleh Menteri ATR BPN, atau penetapan oleh Menteri terkait. Ya, kalau tanah yang terlantar itu adalah areal izin atau areal konsesi, ya. Nah, pasca penetapan itu akan dilakukan langkah berikutnya, yaitu membagi-bagi atau mendistribusi tanah-tanah bekas absente, bekas tanah terlantar tadi kepada subjek, ya, kepada subjek yang menurut aturan perundang-undangan memang dinyatakan sebagai subjek penerima objek land reform. Ya. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa setelah penetapan tanah absente dan tanah terlantar, maka tanahnya bisa ditetapkan sebagai tanah objek land reform. Ya, objek land reform. Nah, yang mau saya jelaskan berikutnya ini adalah pasca penetapan itu. Ya, yaitu mendistribusikan bekas tanah absente dan tanah terlantar kepada subjek yang berhak atau eligible, ya, yang layak, yang pantas, ya. Nah, pendistribusian atau redistribusi tanah-tanah yang menjadi objek land reform itu juga diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Ini adalah daftar sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu. Ya. Yang pertama ada Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. TAP MPR ini masih berlaku hingga kini. Sudah berusia 21 tahun. Yang kedua, ini PP yang juga saya sebut-sebut pada pertemuan sebelumnya saat menjelaskan tanah absente dan tanah terlantar, yaitu PP 224 tahun 61 sebagaimana sudah diamandemen oleh nomor 41 tahun 94. Yang ketiga dan yang keempat, ini ada sepasang perpres ya, yang relatif baru, ya. Satu 2017 nomor 88, yang kedua 2018 nomor 86. Yang 2017 itu tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Ya. Yang 2018 itu, nah ini yang spesifik terkait dengan redistribusi atau land reform, yaitu mengenai reforma agraria. Yang terakhir ada Permen, ya, yang juga relatif baru, nomor 6 tahun 2015 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disingkat PTSL. Cara gampang memahami PTSL ini, tontonlah YouTube, bacalah berita di internet, peristiwa Pak Jokowi menyerahkan sertifikat kepada penduduk, kepada warga. Itu hampir setiap tahun
event semacam itu diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, event itu dalam rangka PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, satu program atau proyek pemerintah yang telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional. Karena itu diprioritaskan, ya. Dan pemerintah sekarang menargetkan menjelang tahun 2025 seluruh bidang tanah yang ada di kawasan non hutan itu harus terdaftar. Ya, saat ini dari 130-an juta bidang tanah di Indonesia itu baru sekitar 70% yang sudah terdaftar. 30% itu nggak tahu, dikuasai orang tapi nggak tercatat di kantor pertanahan, gitu ya. Dimiliki orang tapi nggak dengan sertifikat, itu angka 30% itu. Ya. Atau angka 30% itu termasuk kalau ada ya bidang-bidang tanah yang memang sama sekali belum dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum ya. Nah ini dasar hukumnya, ada 5 peraturan perundang-undangan ya. Mari saya perkenalkan beberapa dari dasar hukum untuk redistribusi tanah ini ya. Yang pertama TAP MPR. Ini ketetapan yang dibuat 1 tahun sebelum ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen keempat, yang menetapkan bahwa MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Ya, dia sama dengan DPR, ya, sama dengan Mahkamah Agung, statusnya adalah lembaga tinggi negara, ya, bukan tertinggi. Nah, saya kebetulan salah satu yang terlibat dalam proses asistensi penyusunan ketetapan MPR ini. Ketetapan MPR ini dibuat, kalau kita lihat seperti yang di screen itu, bagian menimbang huruf C, ya, dibuat karena apa yang terjadi pada masa lampau, terutama selama pemerintahan Orde Baru. Apa yang terjadi? Yaitu pengelolaan sumber daya alam, sumber daya agraria, telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Ya, pencemaran air, pencemaran udara, deforestasi, kemudian overfishing, ya, penurunan kualitas lingkungan. Ya. Yang kedua, ketimpangan struktur penguasaan. Kemarin sudah saya tunjukkan dengan salah satu contoh lewat data kuantitatif, yaitu indeks Gini penguasaan tanah di Indonesia 0,68. Itu menunjukkan ketimpangan struktur penguasaan. Struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya, serta ada masalah konflik agraria atau konflik tanah. Nah, itu 3 ya masalah masa lampau yang dijadikan latar oleh TAP MPR ini ya untuk dibuatnya TAP ini. Mengapa itu dilakukan dengan membuat TAP MPR, bukan dengan misalnya merevisi Undang-Undang Pokok Agraria atau membuat Undang-Undang Pertanahan? Jawabannya adalah dibutuhkan suatu political statement. Ya, tapi statementnya itu tetap dalam bentuk tertulis dan itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPR.
Jadi ini political statement bukan hanya dari eksekutif, tapi political statement pada waktu itu dari lembaga tertinggi negara. Yang diharapkan karena dia adalah political statement dari lembaga tertinggi negara, maka lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, eksekutif, legislatif, ya bahkan yudikatif mengacu kepada ketetapan MPR ini. Menjadikan TAP ini sebagai pertimbangan. Itu harapannya. Ya. Dan itu sekaligus alasan mengapa yang diperjuangkan adalah membuat ketetapan MPR ini. Nah, pasal 2 dari ketetapan ini menjelaskan mengenai pembaharuan agraria, yaitu suatu proses ya yang berkesinambungan ya berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria ya dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata-kata kunci di situ adalah satu, berkesinambungan. Bahwa pembaruan agraria itu adalah suatu proses yang sustainable. Yang kedua, pembaruan agraria itu mengenai penataan kembali ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam itu. Untuk apa dilaksanakan? Mengacu kepada konstitusi kita, bagian preambul, dalam rangka, untuk apa dilaksanakan? Untuk mencapai kepastian dan perlindungan. Ini memang salah satu tujuan yang cukup kuat dari diadakannya hukum pertanahan, ya, terutama mengenai pendaftaran tanah. Dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hak-hak atas tanah. Ya. Nah, begitu istilah pembaruan agraria diartikan ya oleh ketetapan ini. Nah, kemana arah kebijakan berkenaan dengan pengelola reforma agraria, pembaruan agraria? Pasal 5 menentukan hal itu. Ini dia. Ya, ada 7 arah. Sebenarnya kalau disebut arah itu mestinya nggak terlalu banyak ya, supaya fokus ya. Tapi ketetapan ini menetapkan arahnya banyak. Ya. Arahnya banyak, ada 7. Saya memberi tanda bold untuk arah yang ketiga dan kelima ya. Yang ketiga, melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, yang saya sebut dengan mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Ya. Yang kedua, arahnya adalah menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria. Yang selama 30 tahun di masa pemerintahan Orde Baru cukup banyak muncul konflik ini. Ya. Jadi itu 2 arah yang saya garis bawahi. Arah pembaharuan agraria, melaksanaan penataan ulang karena ada ketimpangan tanah. Yang kedua, menyelesaikan konflik-konflik agraria. Itu arahnya. Nah, itu mengenai TAP MPR nomor 9 2001. Ya. Dari TAP ini kita tahu memang ada arahan politik dari MPR kepada eksekutif dan legislatif, ya. Ini ya untuk
memperhatikan bahwa pembaruan agraria itu harus ditujukan untuk mencapai kepastian dan perlindungan, dan akhirnya adalah untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Yang kedua, eksekutif dan legislasi diminta memperhatikan bahwa pembaruan agraria itu mesti menyasar ketimpangan penguasaan dan menyasar atau menyelesaikan konflik-konflik. Sekarang saya bergeser ke dasar hukum yang berikutnya. Ya. Kalau dasar hukum yang kedua yang saya sebut tadi, PP 224 Junto 4164, kemarin sudah saya jelaskan sedikit banyak saat menerangkan tanah absente dan tanah terlantar ya. Karena itu saya melompat ke dasar hukum yang ketiga dan keempat. Saya mulai dengan Perpres yang 2017 nomor 88 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ya. Sebelumnya saya berikan penjelasan mengenai background dulu dari dimunculkannya Perpres ini atau konteks dimunculkannya Perpres ini. Jadi Perpres ini dimunculkan karena ada kenyataan di lapangan. Di lapangan ini adalah dalam kawasan hutan, ya, yang lebih kurang 124 juta hektar itu ya. Entah itu di hutan lindung, di hutan produksi, atau di hutan konservasi ya. Apa kenyataan itu? Yaitu pertama, sekalipun peraturan perundang-undangan kehutanan mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan memasuki kawasan hutan, mengambil hasil hutan, menebang kayu, semua perbuatan itu bila dilakukan tanpa izin disebut sebagai perbuatan illegal. Dan karena itu dikategorikan sebagai kejahatan di bidang kehutanan. Itu menurut Undang-Undang 41 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 ya, mengenai pemberantasan illegal logging. Ya. Jadi sekalipun ada aturan hukum seperti itu, dalam faktanya jutaan hektar kawasan hutan, baik di hutan produksi, di hutan lindung, hutan konservasi, itu diduduki dan dimanfaatkan, digunakan oleh baik individu maupun badan hukum. Itu faktanya. Saya kasih contoh. Untuk pemanfaatan kawasan hutan yang ilegal, ya, dengan pemanfaatan perkebunan sawit, itu aja angkanya 1,5 juta hektar. Itu baru pemanfaatan untuk perkebunan sawit. Ya. Di Riau itu ada namanya Taman Nasional Tesonilo. Di Riau. Sekarang Taman Nasional itu, hampir 60% itu dimanfaatkan, digarap oleh orang, kelompok, ya, dan mayoritas untuk perkebunan sawit. Taman Nasional Tesonilo. Kalau punya waktu nanti lihat di internet atau lihat di ya 60%. Ya. Belum lagi kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan penambangan liar. Saya nggak punya angka untuk ini.
Ya, perkebunan juga kalau kategorinya lebih general perkebunan, ada yang di kawasan hutan yang dipakai digunakan untuk perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan coklat. Ya. Jadi mungkin kalau dibuat perkiraan ada puluhan juta kawasan hutan yang digunakan dimanfaatkan secara ilegal. Nah, di antara sekian penggunaan kawasan ilegal itu pastilah ada konflik. Ya. Dan boleh kita katakan 100% konflik ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganggapnya ilegal. Bahwa tidak semua ya konfliknya manifest karena keterbatasan sumber daya Kementerian LHK ya untuk bertindak, itu iya. Tapi secara hukum pastilah pendudukan atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin itu ya menyimpan konflik antara pengguna pemanfaat dengan Kementerian LHK. Nah, dalam situasi seperti itu, Kementerian LHK itu tidak gampang ya untuk langsung mengambil keputusan karena itu perbuatan kejahatan di bidang kehutanan, mari kita tindak. Enggak segampang itu. Mengapa tidak segampang itu? Pertama, ini kan pendudukannya itu melibatkan ratusan ribu atau mungkin jutaan kan orang. Jadi skalanya masif. Dan lahan yang dikuasai juga kalau di total itu kan bisa puluhan juta seperti saya katakan tadi. Apa iya KLHK punya sumber daya? Ya, walaupun KLHK beberapa tahun lalu membuat keditjenan sendiri, ya, Dirjen Penegakan Hukum namanya, itu termasuk unik ya, karena setahu saya KLHK lah satu-satunya kementerian yang ada Dirjen Penegakan Hukum itu. Sebenarnya itu tidak lazim ya, karena penegakan hukum ya mestinya tugasnya aparat penegak hukum. Kementerian kan ya punya PPNS, tapi kan itu bukan tupoksi utamanya kan. Jadi kalau mau dibuat penegakan hukum, itu tadi yang harus dihadapi, masif, punya resources apa enggak. Yang kedua, yang dipertimbangkan KLHK ini, kalau pelaku yang menguasai kawasan hutan dan memanfaatkan serta menggunakan yang ilegal tadi adalah masyarakat. Ya. Mengusir mereka menegakkan hukum itu ada pertimbangan ekonomi. Kan mereka menguasai, menggunakan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk mata pencaharian, berkebun. Ya. Berkebun kalau pertanian ya. Lain soal kalau tadi yang saya katakan ada yang melakukan penambangan liar, ya kalau itu sih bolehlah opsi penegakan hukum ya. Tapi kalau yang menggunakan kawasan hutan untuk pertanian, nah itu dia. Kalau mereka dikenai proses penegakan hukum, ya pasti akan berdampak pada livelihood mereka. Mereka akan kehilangan mata pencarian. Apakah pemerintah punya alternatif mata pencaharian buat mereka kalau dilakukan penegakan hukum? Itu dia pertanyaannya. Pasti nggak punya KLHK. Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, lalu muncullah ide seperti yang tertuang dalam Perpres ini. Ya, Perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Itu sebenarnya judulnya halus ya, maksudnya penguasaan itu ya penguasaan tanpa izin itu. Penguasaan ilegal sebenarnya. Bagaimana penyelesaiannya? Ya kan? Kalau kita lihat opsi, inilah opsi yang ditawarkan oleh Perpres ini untuk menyelesaikan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Ini dia opsinya.
Nah, dalam opsi ini nggak ada penegakan hukum. Nggak ada. Itu dianggap nanti sebagai ultimum remedium, pilihan atau langkah terakhir. Apa opsi yang ditawarkan Perpres ini? Satu, mengeluarkan bidang tanah yang digarap, dimanfaatkan, digunakan, dikeluarkan dari kawasan hutan. Artinya tidak lagi menjadi kawasan hutan negara, tidak lagi menjadi hutan negara. Ya. Kalau begitu dia menjadi milik siapa? Iya, milik orang yang menggarap itu. Milik orang yang menggarap. Ya. Nah, Perpres ini mengenakan ya sejumlah persyaratan untuk setiap opsi, termasuk opsi yang pertama. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah tukar menukar kawasan hutan. Opsi ini memberikan kesempatan kepada orang yang sudah terlanjur menggarap, menduduki, menggunakan kawasan hutan, tetapi harus ada lahan pengganti. Jadi misalnya kasus A, misalnya kasus tertentu ya, ada satu keluarga yang menduduki dan menggarap kawasan hutan secara ilegal 5 hektar misalnya, dipakai untuk pemukiman, pekarangan, dan yang lain dipakai untuk pertanian. Nah, opsi yang kedua ini membolehkan keluarga yang menguasai 5 hektar tadi, menguasai kawasan hutan 5 hektar tadi, tetap melakukan kegiatannya, dan dia akan menjadi pemilik dari tanah itu, 5 hektar itu, tapi syaratnya ada 5 hektar pengganti. 5 hektar lokasi lain yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ya. Jadi opsi yang kedua ini berimplikasi kawasan hutan itu secara total luasnya tidak akan berubah karena selalu ditukar. Kalau opsi yang pertama tadi mengeluarkan dari kawasan hutan itu menyebabkan luas kawasan hutan berkurang. Namanya dikeluarkan. Opsi yang ketiga yang disebut dengan perhutanan sosial, social forestry. Ya. Nah, opsi yang ketiga ini berbeda dengan opsi pertama kedua. Orang yang menggarap, menguasai kawasan hutan, itu diperbolehkan tetap tinggal di situ, tetap menggarap di situ, tapi dia melakukannya dengan izin, namanya izin perhutanan sosial. Hutannya, tanahnya tetap hutan atau tanah negara. Orang tersebut atau kelompok tersebut hanya diberikan hak untuk memanfaatkan, bukan hak memiliki tanahnya. Itu perhutanan sosial. Dan perhutanan sosial ini macam-macam. Bisa itu hutan kemasyarakatan, bisa itu hutan tanaman rakyat, bisa hutan desa, ya, bisa juga kemitraan. Ya. Itu perhutanan sosial. Yang terakhir, ini opsi yang khusus ditawarkan kepada penguasaan kawasan hutan konservasi, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, kemudian Suaka Marga Satwa. Ya, opsi ini meminta kepada orang yang menguasai kawasan hutan untuk pindah atau dipindahkan ke lokasi lain di luar kawasan hutan
dan lokasi lain itu, lokasi baru itu nanti akan menjadi milik, tanahnya menjadi milik dari orang yang dipindahkan itu resettlement namanya. Nah, opsi yang keempat ini juga sama dengan opsi yang ketiga, kawasannya ya tetap menjadi kawasan hutan, tetap menjadi hutan negara, ya artinya milik negara, dikuasai oleh negara. Nah, ini 4 opsi yang ditawarkan oleh Perpres ini bagi siapa saja yang menduduki, menguasai, memanfaatkan, menggunakan kawasan hutan tanpa izin. Menurut kalian, apa pandangan kalian? Opsi-opsi ini kan melegalkan perbuatan melanggar hukum. Itu dari pemikiran hukum sesuatu yang dibenarkan atau tidak itu? Opsi-opsi ini kan seperti, ya itu tadi yang saya bilang, mengabsahkan perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata ya merupakan pelanggaran hukum. Ada gimana komentar kalian sebagai mahasiswa hukum? Maaf tadi mungkin gangguan internet ya. Silakan siapa yang mau berpendapat? Mohon maaf Pak, izin masuk. Langsung aja. Oh ya, tapi saya agak-agak lupa tadi gimana Pak yang ini ya, yang dikomentarin. Tuh, lupa bagaimana kamu? Barusan saya jelaskan kamu lupa loh, ingatanmu tuh berapa detik. Ya lupa ya Pak, soalnya tadi rejoin juga sempat putus-putus. Coba yang lain aja dulu, yang lain. Izin masuk, Pak. Ya, silakan, Mas. Oh, iya. Mungkin untuk Perpres 88 tahun 2017 ini mungkin dimensinya paradigma berpikirnya tidak hanya kepastian hukum, tapi juga kalau berdasarkan teorinya Gustav Radbruch mungkin Pak, yang ada keadilan dan juga kebermanfaatan juga dipertimbangkan dalam membuat Perpres ini. Jadi mungkin kalau seperti membolehkan begitu perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum, tapi mungkin juga mempertimbangkan aspek sosial dan lain sebagainya, begitu mungkin Pak kalau dari saya. Ya, itu juga yang saya bayangkan, ya, yaitu mendiskusikan
Perpres ini dari sisi tujuan atau nilai hukum. Ya, kalian masih ingat ya pengantar ilmu hukum? Menurut Gustav Redbrook, seperti yang sering dikutip oleh almarhum Profesor Sacipto Raharjo, hukum itu mempunyai 3 tujuan atau mengandung 3 nilai, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Konon katanya, idealnya sih setiap produk hukum, termasuk putusan pengadilan, bisa mengakomodir ketiganya secara berimbang. Konon katanya, itu teorinya. Tapi dalam prakteknya tidak begitu kan? Tidak begitu. Ya. Bahkan aparat penegak hukum yang objektif saja, yang independen saja, tidak terpengaruh oleh kepentingan atau desakan dari luar, itu tidak mudah untuk menghadirkan secara bersamaan dan berimbang 3 nilai ini. Apalagi aparat penegak hukum yang masuk angin. Sudah pasti dia nggak bisa menghadirkan 3-tiganya. Yang sudah pasti nggak dihadirkan adalah nilai keadilan atau tujuan keadilan. Ya. Jadi rupa-rupanya dari yang saya jelaskan tadi, kalau diandaikan kasus-kasus penguasaan ilegal kawasan hutan itu diproses hukum, kemungkinan besar kan unsur-unsur perbuatannya kan memenuhi apa yang disebut dengan kejahatan kehutanan kan? Perbuatannya memenuhi unsur-unsur itu kemungkinan besar. Kalau memakai kepastian hukum, ya mestinya opsinya adalah law enforcement. Ya, law enforcement. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ketika sudah mempertimbangkan terutama penguasaan itu dikaitkan dengan livelihood, maka di sana bicara mengenai tujuan lain dari hukum, kemanfaatan. Ya, tentu saja kalau opsinya law enforcement, ya nggak bermanfaat lah bagi mereka-mereka yang melakukan penguasaan ilegal itu. Tapi 4 opsi tadi yang memberikan mereka peluang untuk tetap melakukan usaha pertanian, itu sangat bermanfaat. Bukan saja bermanfaat bagi mereka, tapi itu membantu untuk mewujudkan cita-cita konstitusi, tujuan konstitusi. Ya. Mungkin juga Perpres ini, jadi yang paling kuat sebenarnya adalah nilai tujuan kemanfaatan ya. Tapi mungkin juga kita bisa melihat nilai atau tujuan keadilan di situ. Tapi bukan semua kasus penguasaan ilegal ya. Nilai atau tujuan itu bisa kita angkat manakala ada kasus-kasus penguasaan yang dilakukan sebelum penunjukan kawasan hutan. Ya, sebelum dilakukan penunjukan kawasan hutan. Dan proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan tidak menggunakan proses konsultatif, partisipatif. Sehingga pada banyak kasus, mereka-mereka itu yang sudah melakukan penguasaan dan penggarapan sebelum pengukuhan kawasan hutan, mereka nggak tahu bahwa itu kawasan hutan. Itu bukan rahasia di Indonesia itu. Bahwa banyak penduduk lokal yang nggak tahu bahwa pemukimannya, lahan pertaniannya masuk dalam kawasan hutan. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, tentu saja PP ini menyimpan concern terhadap keadilan. Adil nggak kalau mereka kemudian
dikenai proses hukum, penegakan hukum, sementara terjadi apa yang barusan saya ceritakan itu, yang nggak adil. Nggak adil. Nah, jadi itu rasionalisasi ya dari sisi pemikiran hukum untuk bisa memahami kehadiran Perpres ini. Kalau orang yang sangat doktrinal, pendekatannya pasti akan mempertanyakan, loh, perbuatan ilegal kok dibenarkan tuh bagaimana itu? Tapi itu kan pemikiran yang sempit ya, pemikiran yang sempit dan pemikiran yang tidak terlalu membayangkan atau memperdulikan dampak dari kalau dilakukan penegakan hukum. Ya. Baik, sebelum saya lanjut ada yang bertanya, silakan. Nah, saya tadi sudah singgung, ya namanya opsi-opsi ini kan akan memberikan suatu manfaat atau suatu kepastian kepada orang-orang yang menguasai dan menggarap kawasan hutan secara ilegal itu, tentu saja untuk memilih opsi ini dan mendapatkan manfaat dari pilihan-pilihan ini, ada syarat dan ada prosedur yang harus dilalui dalam rangka penyelesaian penguasaan kawasan hutan secara ilegal ini. Ya. Ini saya bukan sederhanakan, saya buat secara general saja, ya, syarat dan prosedur untuk memilih keempat opsi itu, atau salah satu di antara 4 opsi itu ya. Oh ya, 4 opsi itu opsional ya, namanya opsi ya, jadi nggak bisa milih 2 opsi sekaligus, atau 3 opsi, atau bahkan 4 opsi, enggak, itu opsional ya. Nah, Perpres mengatakan siapa sih ya yang akan subjek yang akan memilih opsi-opsi itu dan menerima mendapatkan manfaat dari opsi-opsi itu, atau siapa sih subjek yang dikatakan melakukan penguasaan kawasan hutan tanpa izin, yaitu perorangan, individu, ya, bisa instansi pemerintah maksudnya. Ya. Jadi jangan dipikir ya, hanya individu yang selama ini menduduki, menguasai kawasan hutan tanpa ilegal. Instansi pemerintah juga banyak, tidak sedikit gedung-gedung sekolah itu yang berlokasi dalam kawasan hutan. Tidak sedikit puskesmas yang berlokasi dalam kawasan hutan. Tidak sedikit kantor kepala desa yang berlokasi dalam kawasan hutan. Apalagi masjid, gereja, itu dalam kawasan hutan itu. Jadi makanya badan sosial keagamaan dimasukkan sebagai subjek. Termasuk subjek itu adalah masyarakat hukum adat. Ya, yang lebih dulu eksis ya sebelum dilakukan pengukuhan kawasan hutan ya. Itu soal subjek. Nah, untuk opsi yang pertama mengeluarkan dari kawasan hutan ya, ada persyaratan ya. Pertama, bahwa mereka yang menguasai kawasan hutan tanpa izin itu melakukan penguasaan itu dengan itikat baik dan secara terbuka. Masih ada yang ingat nggak? Bagaimana kita mengukur itikat baik itu? Atau apa saja ukuran-ukuran itikat baik itu?
atau apa saja perbuatan yang bisa dikategorikan memiliki itikat baik? Contoh perbuatan yang menunjukkan dilakukan dengan itikat baik. Ada yang masih ingat? Kalian ini semester berapa nih rata mayoritas ya? Semester 3 atau 4? Wah, parah nih kelas ini. Ditanya diem. Semester 4, Pak. 4 ya. Berarti sudah dapat hukum perdata. Sudah, Pak. Kalau sudah dapat, saya yakin sudah dijelaskan mengenai itikat baik kan? Siapa yang masih ingat mengenai itikat baik? Goodwill. Kalau dalam sistem common law, Izin menjawab, Pak. Silakan. Ada dua kategori mungkin dari subjektif dan juga objektifnya. Kalau subjektif ukuran itikat baik itu kejujuran yang dilakukan dari awal hingga akhir. Mungkin kalau konteks ini berarti penggunaan atau pemanfaatannya. Kalau dari segi itikat baiknya itu dilaksanakan dengan norma kepatutan, Pak. Terima kasih. Kejujuran dan kepatutan kan? Jujur ya berarti dia menyampaikan informasi yang benar. Ya kan? Misalnya ketika dia akan menguasai suatu kawasan hutan, ya pertama dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa itu kawasan hutan, ya. Dan kalau diminta untuk menjelaskan mengapa dia tidak tahu, itu harus memperlihatkan penjelasan itu dia jujur, memang dia tidak tahu, ya, tidak tahu, ya. Kepatutan, ya memang dia memerlukan kawasan hutan itu untuk keperluan mata pencaharian, bukan untuk kegiatan komersial yang memperkaya, atau bukan memperkaya, menumpuk kekayaan. Ini patut. Gitu. Nah, karena itu, kalau lihat tadi, prinsip itikat baik itu disambungkan dengan terbuka. Jadi penguasaan kawasan hutan itu harus dengan itikat baik dan terbuka, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Nggak boleh dilakukan penguasaan kawasan itu tanpa sama sekali diberitahukan kepada anggota masyarakat yang lain, dan terutama tidak diberitahukan kepada apakah kepala dusun, apakah kepala desa, atau lurahnya. Itu berarti dia tertutup. Berarti dia tidak melakukannya dengan itikat baik. Itu syarat pertama. Untuk opsi pertama ya. Untuk opsi yang pertama. Yang kedua, penguasaan kawasan hutan itu tidak diganggu gugat oleh pihak lain.
Ya ini syarat yang masuk akal kan, lahan yang dikuasai itu kan mau diberikan kepada orang tersebut, yang nanti pemberian itu akan menyebabkan lahan itu keluar dari kawasan hutan. Karena mau diberikan, ya harus clean dan clear, terutama dari sisi kepemilikan. Jangan sampai nanti ketika sudah diberikan kepada orang itu, tidak lama setelah itu ada gugatan dari subjek yang lain yang mengatakan bahwa dia sebenarnya yang sebagai pemilik dari lahan itu. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, syaratnya diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa, kelurahan, serta diperkuat oleh kesaksian. Nah, ini tadi yang terkait dengan syarat itikat baik dan terbuka itu. Ya. Nah, pengakuan ini harus tertuang di dalam suatu dokumen. Ya. Dalam suatu dokumen, yang dokumen itu ditandatangani oleh kepala desa atau lurah yang menerangkan ya bahwa orang bersangkutan itu memang menguasai tanah itu. Ya, memang menggarap tanah itu. Itu 3 syarat untuk memilih opsi yang pertama. Ya. Ada satu syarat lain, ya, jadi menjadi 4 syarat ya, untuk opsi yang pertama, yaitu bahwa orang tersebut sudah menguasai kawasan hutan sebelum dilakukan pengukuhan kawasan hutan, sebelum dilakukan penunjukan kawasan hutan. Ya. Kalau penguasaan ilegal itu dilakukan setelah adanya penunjukan atau pengukuhan kawasan hutan, ya opsi yang tersedia adalah opsi pertama, opsi kedua, dan kalau dia itu dilakukan dalam kawasan konservasi, opsi keempat. Ya. Itu. Jadi menjadi 4 syarat untuk opsi yang pertama. Masih ada lagi satu syarat untuk opsi yang pertama, yaitu penguasaan itu harus merupakan penguasaan itu dilakukan untuk menjadikan kawasan hutan sebagai pemukiman, sebagai fasilitas umum, seperti saya katakan tadi, dipakai untuk kantor desa, ya, dipakai untuk kantor puskesmas, dan atau dipakai untuk fasilitas sosial, ya, fasilitas umum dan atau fasilitas sosial, fasum atau fasos, ya, atau dipakai untuk lahan garapan, ya tadi itu, nanam cengkeh, nanam kopi, ya, asal jangan nanam ganja ya, dan atau kawasannya dikelola oleh masyarakat hukum adat. Nah, jadi kalau penguasaan kawasan hutan tadi yang ilegal dilakukan bukan untuk peruntukan yang saya barusan baca, itu nggak bisa opsi pertama dia. Dia nanti akan didorong opsi kedua, opsi ketiga, atau ke opsi keempat. Jadi opsi pertama ini nggak gampang. Ya, kenapa nggak gampang? Karena akibatnya berat bagi Kementerian LHK. Tadi saya sebutkan di awal tadi, akibatnya adalah mengurangi luas total kawasan hutan. Ya, bersifat atau mengakibatkan luas total kawasan hutan berkurang. Ya. Nah, itu syarat khusus, jadi 5 syarat jadinya ya, syarat khusus untuk opsi pertama. Ada lagi hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam menentukan opsi-opsi itu, atau dalam memilih. Ya. Yaitu pertama, waktu penguasaan. Ya. Untuk opsi yang pertama tadi, waktunya itu
itu harus 20 tahun atau lebih. Jadi dia baru bisa meminta opsi yang pertama, bukan saja tadi syaratnya dia harus itikat baik, terbuka, gitu ya, dipakai untuk fasilitas pemukiman, lahan garapan, tapi dia sudah harus menguasai 20 tahun atau lebih. Ya. Kemudian 4 opsi tadi itu, cara memilihnya itu juga dipengaruhi oleh apakah ya provinsi atau daerah aliran sungai, lokasi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal itu kawasan hutannya sudah 30% atau kurang dari 30%. Itu juga harus jadi pertimbangan. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah yang saya sebut tadi. Dia yang dikuasai secara ilegal itu hutan lindung, hutan produksi, atau konservasi. Kalau konservasi, saya sudah bilang tadi, hanya boleh opsi yang keempat. Ya. Nah itu tambahan, bukan tambahan ya, hal-hal lain yang bersifat umum yang harus dipertimbangkan dalam memilih satu di antara opsi itu. Udah kebayang kan jadinya? Tidak gampang. Rumit penyelesaian penguasaan ilegal kawasan hutan ini. Jadi tadi sudah ada niatnya sebagai latar belakang untuk membuat perpres ini untuk segera menyelesaikan penguasaan kawasan hutan yang ilegal itu. Tapi syaratnya begini. Kita jadi bertanya, dengan syarat yang lumayan panjang dan berat ini, apa ia akan berlangsung proses penyelesaian penguasaan ilegal itu dengan cepat, dengan lancar? Kalau kalian tanya, kalau kalian mau jawabannya dengan melihat fakta, berapa jumlah kawasan hutan yang sudah diselesaikan lewat perpres ini, angkanya masih kecil. Saya nggak punya angka persisnya, tapi belum banyak. Ya, yang paling banyak sebenarnya adalah di opsi yang ketiga ini. Ya, opsi yang sebenarnya sebelum perpres ini ada, itu sejak tahun 97 pemerintah di masa pemerintahan Orde Baru sudah menggalakkan hutanan sosial. Itu sebabnya opsi ketiga ini sekarang angkanya itu sudah sampai 4 juta lebih hektar. Mulai dari 97 ya, ini bukan hanya, itu bukan angka yang setelah perpres ini dilakukan, itu angka sejak 97, 4 juta hektar. Tapi jumlah kawasan yang dari opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, wah kecil sekali masih. Ya dengan begitu, kalau bicara secara hukum sekarang ini masih banyak penguasaan kawasan hutan yang ilegal sekarang di Indonesia. Dan itu dibiarkan, walaupun sudah ada instrumen hukumnya lewat perpres ini ya. Nah, tadi saya barusan saja menyebutkan mengenai seberapa jauh perpres ini efektif dilaksanakan, yang diukur dari jumlah kawasan yang diselesaikan lewat perpres ini ya. Kebetulan sekitar 3 tahun lalu, saya dengan Profesor Maria Sumarjono dan Pak Riko, apa sih namanya, kolega saya di fakultas ya, Riko Adiwibowo ya, itu diminta oleh Yayasan Kehati melakukan analisis terhadap Perpres 88 tahun 2017 ini. Ya. Analisis untuk melihat ya seberapa jauh Perpres ini bisa diimplementasikan, terutama diimplementasikan untuk menyelesaikan penguasaan kawasan hutan ilegal untuk perkebunan
sawit skala kecil yang luasnya diperkirakan 1,5 juta hektar untuk seluruh Indonesia ya. Nah, dalam proses penulisan hasil kajian itu kami berkesempatan untuk diskusi dengan Ibu Siti Nurbaya ya. Nah, dalam diskusi itu termasuk disampaikan kendala-kendala KLHK mengimplementasikan Perpres ini, ya, Perpres ini. Nah, kendala itu pertama, walaupun dari tadi saya sebut angka 1,5 juta hektar, sekian juta hektar penguasaan kawasan hutan secara ilegal, tapi sebenarnya tuh nggak ada angka yang mendekati angka faktual ya mengenai berapa luas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal. Ya. Apalagi data luasan tanah ya yang nantinya didorong untuk opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga atau opsi keempat. Ada data. Data-data itu sejauh ini lebih banyak dimunculkan oleh organisasi masyarakat sipil, bukan pemerintah. Itu kendala pertamanya ya, mengenai data. Yang kedua, kendalanya adalah sulitnya Kementerian LHK dan Kementerian ATR BPN ya, melakukan koordinasi dan sinergi. Koordinasi untuk sinergi. Ya, terutama kalau ini konteksnya adalah untuk opsi yang pertama, yaitu mengeluarkan dari kawasan hutan. Ya. Opsi pertama ini secara hukum, terutama prosedurnya, begitu dia dinyatakan secara resmi lewat surat keputusan Menteri LHK dikeluarkan dari kawasan hutan, itu harus segera ditindaklanjuti dengan pengurusan hak atas tanahnya. Ya, dalam hal ini tentu saja hak milik. Kalau dia perorangan, kalau dia badan hukum, ya HGU atau HGB atau hak pakai. Jadi untuk mencapai tujuan kepastian dan perlindungan, opsi yang pertama ini selesai di Kementerian LHK harus segera diteruskan estafetnya oleh Kementerian ATR BPN untuk pendaftaran tanahnya. Nah, ini yang urusannya itu yang tidak terjadi koordinasi itu, dan memang sudah dari dulu itu dua kementerian ini ya kayak Tom and Jerry aja diumpamakan orang banyak. Berantem dulu. Kalau sudah ada rapat koordinasi antar lintas kementerian, ini dua kementerian ini wakil yang menghadiri rapat itu mesti cenderungnya itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ya, mengapa? Sejarahnya ya kan Kementerian ATR BPN ini merasa penetapan kawasan hutan yang diberikan kewenangannya, pengewenangan pengurusannya ke LHK merasa mengurangi atau bahkan menghentikan keberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria dalam kawasan hutan. Padahal tidak ada ketentuan eksplisit maupun implisit dalam UU PA yang mengatakan bahwa UU PA itu hanya berlaku di luar kawasan hutan, nggak ada. Ya, hadirnya kawasan hutan, Undang-Undang Kehutanan dan Kementerian LHK menyebabkan ATR BPN itu hanya mengurus kawasan kurang lebih 30% dari luas daratan Indonesia, sementara Kementerian LHK hampir 70%. Itu yang menyebabkan mereka sampai sekarang itu susah didudukkan ya. Faktor yang ketiga,
KLHK ini kan walaupun saya jelaskan tadi Perpres itu diperlukan oleh mereka ya untuk memberikan kejelasan terhadap penguasaan kawasan hutan yang ilegal itu, tapi sebenarnya ada perilaku mereka yang lain, yaitu yang nggak akan bersemangat mengurusi sesuatu kalau itu sifatnya mengurangi luas kawasan hutan. Luas berkurang dan bertambahnya kawasan hutan itu berdampak pada kewenangan, berdampak pada berapa juta hektar ya objek dari kewenangan itu. Dan kalau sudah bicara kewenangan, ya secara teori sih atau secara ideal sebenarnya nggak ada pegawai negara, pegawai negeri yang suka semakin banyak kewenangan. Ya, kalau kewenangan itu tidak berimplikasi kepada pemasukan, pasti orang menolak. Kewenangannya besar. Tapi kewenangan dalam prakteknya kan di Indonesia dengan karakter koruptif, ya, berkurang bertambahnya kewenangan itu berimplikasi kepada pemasukan. Itu kendala yang ketiga. Kendala yang keempat untuk mengimplementasikan Perpres ini adalah, ini berasal dari pengalaman konkret saya. 3 tahun lalu saya melakukan riset yang didukung oleh salah satu proyek GIZ, ya. GIZ itu semacam lembaga pemerintah Jerman untuk membantu memberikan grant di negara-negara berkembang, ya. Lokasi riset saya itu di Kota Tarakan, Berau, Tanah Tidung, dan Nunukan, seluruhnya di Kalimantan Utara, ya, Kaltara. Kami berkesempatan ke lapangan, bertemu dengan mayoritas komunitas yang kami teliti itu petambak, ya, tambak. Nah, tambak-tambak itu berlokasi di kawasan hutan produksi terbatas. Ya, ceritanya ada inisiatif untuk menyelesaikan penguasaan kawasan hutan secara ilegal itu dengan tambak. Ya. Nah, dari proses berdiskusi dengan petambak dan dinas-dinas terkait di Provinsi Kaltara, kami mendapatkan informasi bahwa ada kecenderungan mengkondisikan masyarakat yang menguasai kawasan hutan secara ilegal tadi untuk memilih opsi tertentu. Dalam hal ini opsi perhutanan sosial. Mengapa? Ya, pengkondisian itu karena interest supaya jumlah kawasan hutan, luas kawasan hutan tidak berkurang, dan dia tetap menjadi hutan negara. Jadi sudah saya jelaskan opsi perhutanan sosial. Sementara ketika kami bertanya kepada ketua asosiasi petambak di sana, mayoritas petambak itu menginginkan opsi pertama. Ya sudah pasti, karena opsi pertama itu menyebabkan mereka menjadi pemilik tanah. Nah, ini perbedaan ini dan pengkondisian ini ikut, ya, memperlambat proses yang akhirnya menyebabkan belum ada pilihan, baik yang dipilih atas kesadaran petambak ataupun pilihan dari kesepakatan bersama, ya, dengan instansi provinsi. Nah, inilah 4 kendala yang menyebabkan tadi saya sebutkan di awal belum banyak, ya,
kasus-kasus penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang diselesaikan sejak Perpres ini dibuat tahun 2017. Ya, belum banyak, kecuali opsi perhutanan sosial yang memang sejak tahun 97 sudah dimulai, ya, sudah dimulai. Baik, saya sudahi dulu ya untuk hari ini. Kita akan lanjut minggu depan ya, pertemuan terakhir. Selamat siang semua, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan.